Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas soal Islah Partai Ka'bah, ya, Partai Persatuan Pembangunan yang kita tahu bersama kemarin ya melalui Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas berhasil ya mendamaikan dua pengurus yang sebelumnya berkonflik, yakni kubu Pak Agus Suparmanto dan kubu Pak Mardiono. Masing-masing sepakat untuk membuat kepengurusan bersama, di mana ketuanya Pak Mardiono, kemudian wakil ketuanya Pak Agus Suparmanto, sekjennya Pak Taj Yassin, dan bendumnya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas soal Islah Partai Ka'bah, ya, Partai Persatuan Pembangunan yang kita tahu bersama kemarin ya melalui Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas berhasil ya mendamaikan dua pengurus yang sebelumnya berkonflik, yakni kubu Pak Agus Suparmanto dan kubu Pak Mardiono. Masing-masing sepakat untuk membuat kepengurusan bersama, di mana ketuanya Pak Mardiono, kemudian wakil ketuanya Pak Agus Suparmanto, sekjennya Pak Taj Yassin, dan bendumnya Pak Amir Uskara ya, Pak Fauzan Amir Uskara, seperti itu. Jadi saya sangat senang, bersyukur, alhamdulillah ya, konflik yang kemarin sempat menyapa Partai Persatuan Pembangunan selesai dengan sendirinya, dan arahan P3 untuk ya lolos parlemen insya Allah semakin dimudahkan karena ya di internal sudah semoga solid ya. Terlepas ada dinamika, yang jelas konsolidasi, komunikasi, koordinasi, sinkronisasi kerja politik maupun publik harus segera dilakukan untuk memastikan ya P3 punya ya soliditas yang kuat ya, sehingga untuk melakukan kerja-kerja di luar partai bisa semakin maksimal menimbang ya pemilihan 2024 menjadi sebuah catatan kelam yang harus disudahi dengan catatan emas di 2029. Dan itu bisa terjadi ketika P3 melakukan ya tiga strategi. Yang pertama, bagaimana partai ini kembali memiliki citra kuat sebagai partai Islam yang ya bersih, profesional, ya menginspirasi umat Islam seperti itu. Dan itu bisa dimulai ketika partai ini solid ya, tidak ada lagi ria-ria atau residu-residu konflik yang tersisa. Dan dalam hal yang lebih praksis ya memilih pengurus DPP yang sesuai dengan kompetensi. Ya, kalau tadi sudah ada ketumnya, waketumnya, sekjen dan bendum, maka kepengurusan ketua-ketua DPP yang lain atau bidang-bidang yang lain di bawahnya itu harus mencerminkan bidang tersebut. Saya sering menyampaikan misalnya ketua bidang pemuda, ya carilah memang mereka sosok yang berpengalaman mengelola pemuda, mahasiswa, sehingga ketika menyapa Gen Z, milenial tidak canggung. Ya karena dia punya rekam jejak, punya prestasi, kontribusi panjang di pemuda seperti itu. Ya misalkan dia seorang ya istilahnya ketua bidang usaha partai misalkan, ya carilah yang memang sudah punya pengalaman sebagai entrepreneur sejati yang merintis usaha dari awal ya secara organik, pun bila tidak punya jejaring yang solid ketika memang usaha tersebut ya mungkin warisan dari keluarga semacam itu. It's okay ya, tapi yang jelas kepengurusan DPP besok harus memang mencerminkan dimensi-dimensi teknokratis dan meritokratis. Bila perlu diseleksi, ya ini saatnya, ini momennya bisa
ngajak ya teman-teman dari eksternal untuk terlibat, karena ini bisa menjadi energi baru, nyawa yang beda untuk menggerakkan partai agar lebih baik. Karena evaluasi besar kemarin soal ya kinerja pengurus DPP. Yang kedua, bagaimana menyikapi pileg ya. Dalam artian mulai sekarang sudah bisa dikondisikan nama-nama di dapil 84 dapil atau berapa nanti tambahannya kalau memang ada perubahan, siapa saja yang menduduki itu. Ya bagaimana ya strateginya supaya mereka tidak sekedar dipilih tapi juga bisa berbuat sesuatu, bahkan memastikan P3 masuk parlemen lagi. Ya kalau nomor urut 1-nya sudah, berarti fokus ke nomor urut 2. Nah tapi yang jelas kalau saya dari awal ingin mengatakan bahwa fokus saja di dapil-dapil kuat P3 di mana selama ini ya sukses menyumbangkan suara besar bagi partai, sehingga tidak semua resources yang dimiliki harus tersebar ke semua dapil, tapi fokus di beberapa dapil tertentu yang itu bisa memastikan P3 ya solid untuk kembali punya kursi di Senayan. Nah yang berikutnya lagi ya strategi di Pilpres. Ya saya kira jangan sampai salah lagi untuk kesekian kalinya setelah di 2014, 2019, 2024, ya 2029 cukup. Ya pilih capres yang memang punya irisan baik di survei, punya tingkat penerimaan yang tinggi di internal, dan yang berikutnya ya dia bisa merangkul semua faksi di internal maupun di eksternal, sehingga capres yang diusung nanti memang bisa memberikan ya efek ekor jas ya atau kotel efek untuk mendongkrak suara partai. Kalau tidak capres ya cawapres, P3 harus masuk ke sana. Jangan sampai P3 hanya sebagai penonton lagi. Ya, karena ini untuk menggerakkan suara partai, membuat image partai menjadi berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena P3 punya calon di setiap event ya. Di Pilpres ada minimal cawapres, syukur-syukur bisa capres juga. Di Pileg juga ada figur-figur di 84 dapil yang kuat, yang solid, yang punya kualitas macam itu. Di internal juga sudah terkonsolidasi pengurusnya, merit system, rekrutmennya semacam itu. Ujungnya nanti apa? Ya, mestinya citra P3 pulih ya, kemudian kader-kader partai semakin maksimal kerjanya, bahkan bisa menarik ya publik secara keseluruhan, karena merasa partai ini punya harapan dan masa depan untuk lebih baik. Ya tinggal ya apakah ya di kepengurusan nanti ya 3 hal itu bisa tercermin dengan baik, dan itu semua harus ya menggunakan data driven. Ya, harus bekerja bukan lagi berdasarkan katanya atau rasa-rasanya. Ya, yang saya tahu di beberapa partai-partai yang sudah mapan infrastruktur politiknya, mereka selalu melakukan ya semacam media monitoring rutin, survei berkala, ya FGD bersama ahli, diskusi, dialog, dan itu juga sudah dilakukan. Tapi saya ingin menegaskan bahwa rutinitas ya kerja-kerja intelektual, data driven itu bukan kerja 1-2 kali, tapi kerja yang konsisten. Kalau tidak ya partai itu akan ketinggalan kereta ya, kemudian selalu akan menjadi followers. Nah itu kita tidak mau ya, karena ya P3 ini partai yang merepresentasikan wajah umat Islam itu sendiri. Ya mau tidak mau dia harus terdepan mengawal aspirasi umat Islam, merespon isu-isu yang ada di sekitar umat Islam. Apa misalkan ini ancaman PHK massal, daya beli turun, harga sembako mahal, ya masyarakat miskin kota naik jumlahnya. P3 ada di mana? P3 bisa apa? Atau ada peluang di industri halal, di ekonomi syariah. Kita bisa berbuat apa bersama P3 misalnya seperti itu. Jadi saya berharap hal-hal praktis, isu-isu yang mengemuka yang hari ini masih menjadi masalah bangsa kita, P3 ambil peran di sana, merespon itu. Ya jangan sehingga keserbahadiran P3 itu ditemukan publik umat Islam dimanapun. Ya di TV muncul, tapi bukan konflik ya, tapi juga
bahasanya tentang solusi-solusi dari P3 untuk kemajuan bangsa, atau tentang ya sikap P3 merespon beragam macam dinamika politik kebangsaan. Ya, di sosmed anggota-anggota legislatif daerahnya walaupun belum ada yang di nasional ya sering turun, sering menyapa warga, sering memberikan sumbangsi program, ya sering mengadvokasi aspirasi mereka sampai dikonkretkan semacam itu. Jadi keserba-hadiran para ya pejabat-pejabat publik P3, apakah itu anggota DPRD, apakah itu kepala daerah, di masa sekarang itu menjadi keniscayaan. Ya selain soal strategi tadi ya, karena ini bagian dari kerja utuh yang bisa dilakukan partai agar tidak terjadi keterputusan antara aspirasi publik ketika pemilu digelar dengan ya pasca pemilu. Harapannya ini terus berdampingan, bersanding ya, agar kekecewaan publik terhadap partai lambat laun bisa direduksi dan ujungnya ya citra partai bisa membaik, citra DPR, DPRD pulih ya. Saya berharap segera, karena ketidakpuasan publik beberapa waktu terakhir cukup tinggi kepada lembaga perwakilan kita. Mungkin sebagai pemantik itu teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kata. Sekali lagi saya ucapkan selamat islah kepada P3. Semoga damai ya dan sukses untuk misi lolos ke parlemen 2029. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.